Oke semuanya, ini adalah materi kelas 10 yaitu persamaan logaritma. Langsung saja, ini ada syaratnya. Syaratnya yaitu A lebih besar dari 0. A tidak boleh sama dengan 1. Nah, A yang kecil ini adalah basis pada logaritma. Kemudian Hx lebih dari 0. Hx tidak boleh sama dengan 1. Hx juga sama ya. Ini adalah basis di logaritma tapi ini bentuknya bentuk fungsi x. Oke. Kemudian fx lebih dari 0, gx juga lebih dari 0. Nah, fx dan gx ini adalah numerus yang berbentuk fungsi x. Lalu a yang besar, a tidak boleh sama dengan 0. Nih, a ini adalah koefisien dari logaritma yang berbentuk kuadrat. Oke. Kemudian A, B, dan C. A, B, dan C ini adalah anggota bilangan real. Ya. Langsung saja ke bentuk persamaan logaritma ada 4. Oke. Yang pertama, A log fx sama dengan A log n. Ini persamaan logaritma bisa diselesaikan jika basisnya itu sama ya. Basis di ruas kiri dan kanan harus sama. Ya, jika basisnya sudah sama, maka tinggal dihitung numerusnya. Oke. Fx sama dengan n. Lalu yang kedua, A log fx sama dengan A log gx. Ini juga sama karena basisnya sudah sama ya, ruas kiri dan kanan, maka numerusnya fx sama dengan gx. Yang ketiga, hx log fx sama dengan hx log gx. Ini juga sama konsepnya. Jika basisnya sudah sama, ruas kiri dan kanan, maka numerusnya juga sama, harus dihitung. Oke. Kemudian yang keempat, ini adalah bentuk persamaan logaritma yang menggunakan konsep persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya, kita mulai contoh yang pertama. Nomor 1, x log 4x plus 12 sama dengan 2. Nah, untuk diselesaikan, syaratnya ruas kiri dan ruas kanan harus masing-masing berbentuk logaritma dengan basisnya harus sama. Ya, berarti yang ruas kiri ini tetap ya, x log 4x plus 12 sama dengan, nah ini 2, kita ubah menjadi bentuk logaritma agar sama dengan yang ruas kiri. Oke. Tapi karena ini basisnya itu x, berarti di sini juga harus x ya. X log berapa yang nilainya 2. Kalian masih ingat nggak dari sifat logaritma yang ini? A log A pangkat n. Ini nilainya adalah n ya. Jadi ini juga sama, berarti ini x log x pangkat 2 ya. Ini dicoret, artinya jawabannya adalah 2. Nah, perhatikan ini ruas kiri dan kanan sudah sama-sama berbentuk logaritma dengan basisnya sama-sama x. Nah, berarti kita bisa langsung kerjakan, yaitu numerusnya. Oke, tulis lagi numerusnya, yang kiri adalah 4x plus 12, yang kanan x pangkat 2. Oke, ini sekarang menjadi bentuk persamaan kuadrat ya, tapi ini harus dibikin dulu sama dengan 0. Jadi salah satu ruas harus sama dengan 0. Nah, karena ini pangkat 2 sudah positif ya di ruas kanan, berarti tetap x2 enggak pindah tempat. Oke. Yang ini 4x pindah ke ruas kanan jadi min 4x. Lalu plus 12 juga pindah ke ruas kanan jadi min 12. Iklan dulu guys. Nah, karena di ruas kiri sudah pindah semua ke ruas kanan, maka di ruas kiri ini tinggal nilainya adalah 0 ya. 0 sama dengan ini. Atau kalau kalian bingung, kalian bisa pahami konsep ini. A sama dengan B.
B sama dengan A. Nah, ini mereka sama ya. Sama. Diubah tempat tetap nilainya sama. Jadi ini juga bisa ditukar tempat ya. Jika kalian aneh dengan posisi yang begini, tinggal ditukar. Jadi x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0. Kita selesaikan dengan cara difaktorkan. Oke? Difaktorkan. Sama dengan 0. X. Nah, ini dua angka di sini berapa dengan berapa? Jika dikalikan harus min 12, dikalikan harus min 12 ya, ditambahkan harus min 4, yaitu berapa nih? Min 6 dan 2 ya. Min 6 dikali 2 itu min 12. Min 6 ditambah 2 itu min 4. Oke? Jadi x min 6 dan x plus 2. X min 6 dibikin sama dengan 0 ya, untuk mencari nilai x-nya. Sama dengan 0, maka x sama dengan plus 6. Yang ini x plus 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 2. Atau kebalikannya ya, kalau di sini min 6 hasilnya pasti plus 6. Di sini plus 2 hasilnya jadi min 2. Nah, ini ada dua nilai x ya, 6 dan min 2. Tapi x yang mana yang memenuhi syarat ya, syarat dari persamaan logaritma ini. Oke? Kembalikan ke syarat yang tadi di awal, yaitu numerus atau basis yang fungsinya x itu harus lebih dari 0. Oke? Ya. Syarat itu, nah karena ini basisnya x, oke, maka x lebih besar dari 0. Lalu numerusnya juga, nah ini berhubung numerusnya yang berbentuk fungsi x dua-duanya ya, maka dua-duanya juga harus lebih dari 0. Oke, 4x plus 12 lebih besar dari 0. 4x lebih besar dari 12 pindah ke kanan jadi min 12. Maka ini x lebih besar dari min 12 per 4. Berapa nih? Jadi x lebih besar dari min 3 ya. Kemudian numerus yang satu lagi, x kuadrat, juga harus lebih besar dari 0. Berarti x lebih besar dari 0 ya, tetap. Nah, sekarang kita gambar di garis bilangan. Oke. Di garis bilangan ini nilainya, nilai x-nya 0 dan 3. Min 3. Berarti min 3 di sini dan 0. Nah, x lebih besar dari 0. Berarti ke arah kanan ya, yang lebih besar dari 0 ini. Kemudian x lebih besar dari min 3. Sama ya, arahnya juga ke kanan. Nah, arsir lagi. Sekarang kalian perhatikan daerah mana yang arsirannya paling banyak atau yang tumpukannya banyak, yaitu yang ini. Nah, yang ini kan ya. Yang daerah x lebih besar dari 0. Maka kalian pilih nilai x yang lebih besar dari 0, yaitu x sama dengan 6. Jadi di mana ya? Di sini aja ya. Jadi nilai x yang memenuhi adalah 6. Ini perintahnya. Tentukan nilai x. Nilai x dari persamaan berikut. Oke, berikutnya soal nomor 2. 4 log 3x min 5 sama dengan 2 log 4. Oke, perhatikan ini basisnya berbeda ya. Jika berbeda, ini tidak bisa diselesaikan. Oke, jadi harus dibikin sama bentuknya. Nah, karena di ruas kiri basisnya adalah 4 ya, 4 log 3x min 5. Nah, ruas kanan diubah ya, ubah bentuk tanpa mengubah nilai. Oke, 2 log 4 basisnya 2 biar sama dengan yang kiri, yaitu berarti 2 dipangkatkan
2. Kenapa dipangkatkan, tidak dikalikan? Ya, karena kita menggunakan sifat logaritma yang ini nih. A pangkat M log B pangkat N, ya. Jadi basis logaritma bentuknya pangkat, numerus juga bentuknya pangkat. Maka ini 2 pangkat 2 log. Nah, ini 4. Jika tadi basisnya dipangkatkan 2, maka numerus juga harus dipangkatkan 2, ya. Ini merubah bentuk tanpa merubah nilai. Oke. Nah, 4 log tulis lagi. 4 log 3x min 5 sama dengan ini adalah 4 ya. Log 4 pangkat 2 yaitu 16. Nah, ruas kiri dan kanan ini sudah sama-sama berbasis 4. Oke, tinggal dihitung numerusnya ya. 3x min 5 sama dengan ini 16. Oke, 3x sama dengan 16 tetap di ruas kanan, min 5 pindah menjadi plus 5. Jadi berapa nih? 3x sama dengan 21. X sama dengan 21 per 3, yaitu 7. Nah, apakah X sama dengan 7 ini memenuhi? Kita cek dulu syaratnya. Oke, syaratnya itu basis atau numerusnya harus lebih dari 0 ya. Ini basisnya sudah lebih dari 0. Oke. Sekarang numerusnya harus lebih dari 0. 3x min 5. 3x min 5 harus lebih besar dari 0. 3x lebih besar dari min 5 pindah menjadi plus 5. Berarti ini x lebih besar dari 5 per ini 3 ya. X lebih besar dari 5 per 3. Nah, ini kan x nya 7. 7 itu lebih besar dari 5 per 3, betul ya? Maka himpunan penyelesaiannya yaitu 7. Paham ya? Berikutnya soal yang terakhir, nomor 3, yaitu 5 log kuadrat x min 5 log x kuadrat min 3 sama dengan 0. Oke, ini adalah contoh soal bentuk persamaan yang keempat ya. Karena ini bentuknya persamaan kuadrat. Nah, 5 log kuadrat x min 5 log x kuadrat sama dengan 0. Min 3 sama dengan 0. Ini harus ada yang diubah dulu, disederhanakan ya. 5 log kuadrat x tetap. Log kuadrat x tetap. Nah, 5 log x kuadrat ini kita ubah menggunakan sifat logaritma yang ini nih. A log B pangkat M. Nah, ini bisa diubah menjadi pangkatnya pindah ke depan ya, menjadi koefisien M kali A log B. Ya, yang ini ya, masih ingat nggak? Berarti ini menjadi min, nah ini kan pangkatnya 2 nih, berarti 2 pindah ke depan menjadi koefisien 2 kali 5 log X min 3 tetap sama dengan 0. Agar memudahkan perhitungan, kita misalkan ya, dimisalkan 5 log X kita misalkan dengan P aja, P. Berarti yang ini menjadi P kuadrat. Ini kan ada kuadratnya ya. P kuadrat min 2, 5 log X nya tadi adalah P, berarti min 2P ya. Min 3 sama dengan 0. Sekarang sudah membentuk persamaan kuadrat, berarti tinggal difaktorkan ya, cari masing-masing nilai P. Sama kayak tadi caranya, bilangan berapa yang dikalikan min 3 ditambahkan min 2. Oke, dikalikan itu harus min 3 ya, ditambahkan harus min 2. Berapa coba? Min 3 kali 1 min 3
ya. Min 3 ditambah 1 min 2. Berarti bilangannya min 3 dan plus 1. P min 3 dan P plus 1. Oke, sekarang tentukan P yang ini. P min 3 dibikin sama dengan 0, maka P sama dengan pindah ruas jadi plus 3. Yang ini juga sama, P plus 1 sama dengan 0 ya. P sama dengan ini pindah ruas jadi min 1. Oke. P sama dengan 3 dan P sama dengan min 1. Nah, tadi P adalah 5 log X ya, maka ini dikembalikan lagi ke pemisalan. Untuk yang P sama dengan 3, P itu 5 log X sama dengan 3. Nah, X-nya ini berapa? X-nya ini berapa? Ingat konsep sifat logaritma yang ini. Sifat yang sama kayak tadi di nomor 1, A log A pangkat B ya, yaitu adalah B. Oke. Nah, ini adalah X-nya, A pangkat B, A pangkat B. Berarti ini 5 pangkat 3 ya, 5 pangkat 3. Berapa X-nya? 125. Oke. Kemudian P sama dengan min 1, berarti 5 log X sama dengan min 1. X sama dengan, sama kayak tadi, 5 pangkat min 1 ya. 5 pangkat min 1 berapa nih? Karena pangkatnya min berarti menjadi bentuk pecahan ya, dipindah tempat menjadi penyebut 1/5. Nah, nilai X-nya yaitu 125 dan 1/5. Apakah memenuhi syarat? Nah, ingat syarat yang tadi yaitu numerusnya harus lebih dari 0 ya. Ini numerusnya X. X harus lebih dari 0. 125 dan 1/5 ini benar ya, lebih dari 0. Berarti himpunan penyelesaiannya ini berdua. 1/5 dulu dan 125. Maaf. Oke, paham ya? Oke guys, itulah penjelasan soal persamaan logaritma. Semoga kalian paham, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.